Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayah taufik dan inayah. Wabil khusus Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menghirup udara segar dalam keadaan hidup. Insya Allah udara dan hidup kita akan melekat pada keimanan, keislaman kita. Mudah-mudahan segenap aktivitas kegiatan kita sehari-hari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal ibadah. Dan insya Allah Allah akan memberikan keridhaan keberkahan dalam kehidupan kita. Tentunya dengan keberkahan dan keridhaannya kita berharap keluarga kita senantiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dan insya Allah keluarga kita adalah bagian orang-orang yang beruntung. Allahu wabarakatuh. Para hadirin, para guru jamaah yang saya hormati dan muliakan, mari sama-sama dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kita semua semoga saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pertemuan kita dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balli wa qasidana wa fir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balli wa qasidana wa fir lana Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain wal Fariqaini Rabbi walil ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al نبينا الآمرون فلا أحد أغر في قولنا منه ولا نعلي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد أمر القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم
وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد شرف بدر في القرن أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد غراب داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون بهاجها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari sebelum sama-sama kita menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Muhtaram Muhtaram Ustaz Dr. Haji Muhammad Syarif Al-Jabari, sama-sama kita membacakan salawat sebagai satu bentuk mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, seraya kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat hikmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa azim wa anim wa taqaddam wa barik بجلالك وكمالك على زين فتك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وكرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل عليم القدر الدليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي Abdul Matan lanjut dia ngadain akikah cucunya uang tes 2 salam.
sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Ininya ganti sekarang Kremlar aja bagus aku amankan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-aqiqah sunnatun min sunanil anbiya. Wassalatu wassalamu ala khairil atqiya wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bil aqiqah idhu yawm as-sabihi wa yuhlaqu wa yusamu alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat segenap jamaah yang berbahagia, wabil khusus Ahlul Bait, keluarga besar dari Ayah Anda Endar dan Ahmad Zubair, juga Bapak RT Sadai, Bapak RT Cecep, dan semua yang hadir malam ini yang saya enggak sebutkan satu-satu. Ini ada Ustaz Amin yang jauh-jauh datang jauh dia rumah. Tapi kalau udah nyampe mendekat ya, yang dekat juga nggak nyampe jauh. Saya enggak banyak kalam. Yang pertama, bahwa akikah itu termasuk sunnatun min sunanil anbiya. Akikah itu wattafaqal ulama'u annal akikah sunnatun muakkadatun. Ulama berpendapat, sepakat bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa akikah itu sunnatun min sunanil anbiya, sunnah muakkad. Jadi nggak ada, cuman ada satu mazhab yang mengatakan bahwa akikah itu wajib, Abu Hanifah. Yang lain rata-rata sunnatun muakkad. Ada yang beberapa sunnah muakkad. Mananya Pak? Mananya nggak ada kewajiban bagi orang Islam, bagi ayah ibunya kalau dia nggak mampu ya untuk mengakikahkan putra putrinya. Yang penting kapan akikah itu disunahkan 7 hari setelah kelahiran anak. Itu pun kalau orang tuanya mampu. Sekarang kalau orang lahir anaknya lalu mati, nggak ada tanda-tanda kehidupan, keluar udah meninggal gitu. Kalau dia masih nangis, 3 kali meninggal dia, maka masih disunahkan untuk mengakikahkan anaknya karena ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau dia lahir berat, tapi nggak ada suaranya, kita kapok-kapok nggak ada juga, maka ulama menganggap itu tidak wajib diakikahkan. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akikah ini termasuk ajaran Rasulullah SAW yang jika ini dipraktikkan, yang pertama sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dikasih anak keturunan. Itu kalau bahasa orang tua kita dulu, anak itu harta yang tidak ternilai harganya. Bukan nggak punya harga, terlalu mahal. Gitu. Makanya yang dikasih anak oleh Allah bersyukurlah. Karena itulah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga man syakara zada wa man kafara halaka. Siapa yang bersyukur zada, kata Allah saya tambahin. Wa man kafara halaka, siapa yang kufur akan kenikmatan halaka, tinggal tunggu tanggal kehancurannya. Maka akikah sebagai sifat orang-orang yang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan karunia anak dalam kehidupan. 2, akikah itu sebagai ittiba'us sunnah. Kenapa kita lakukan? Karena Nabi pernah melakukan itu terhadap cucunya.
dan kita disunahkan. Kenapa? Jadi begini, ada tengah masalah ini. Kalau bahasa dia begini ya, kalau Nabi nggak ngerjain, gitu ya. Kalau Nabi nggak ngerjain, Allah nggak perintahin, saya nggak mau ngerjain. Kalau Nabi nggak nyuruh, saya nggak bakal ngerjain. Padahal tidak semua yang Nabi nggak ngerjain, kita nggak boleh ngerjain, Pak. Tidak semua. Dan kalau jujur, Pak, kita kalau Nabi ngerjain, kita suruh ngerjain. Nabi nggak ngerjain, kita nggak boleh ngerjain. Maka kita akan memiliki pemahaman tempo dulu. Ya. Ini yang kita semua ini kan, itu Pak Ustadz, sampai saya pernah disalahin, Pak. Itu 7 bulan segala macam, ya. 7 bulan mah bukan syariat. 7 bulan mah itu adat. Ya. Kalau adat nggak bisa, karena al-adatul muhakkamah malam yamna'u syariah. Adat itu bisa jadikan syariat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Lah kalau orang 7 bulan, ya kan, atau 4 bulanan, emang dalil yang secara khusus nggak ada. Orang bisa dalil mana yang minta 7 bulan, 4 bulan nggak ada. Tapi ada makna di situ. Ya, coba kita lihat hadis dalam kitab Arba'in, dalam kitab fikih, ya, itu diajarin bahwa akikah itu bukan termasuk apa hukum syariat, itu adat. Ya. Ya. 7 bulan. Kenapa dibilang 7 bulan? Karena orang yang perempuan yang 7 bulan tuh perutnya bulat, udah bulat seperti bulan. Ya, kalau dia masih kecil belum 7 bulan. Ya. Makanya orang yang 7 bulan itu termasuk orang yang jihad fisabilillah. Jadi bapak-bapak kudu sayang sama bini. Ya, jangan bapak-bapak nggak mau sayang, galak. Istri itu, Pak, kalau dia punya anak 9, buat 9 kali dia pernah nyoba ngelahirin. Dan 9 kali pula dia mencoba mati. Karena orang yang melahirkan resikonya hidup atau mati. Bapak pernah ngerasain nggak taruh pasir beratnya 2,5 kg di perut? Dalam waktu dari 2 bulan sampai 9 bulan, dia digendong sini. Dari 2 bulan sampai 9 bulan, kemana dibawa? Tuh. Kita laki-laki nggak bakal sanggup, Pak. Kalau kita gendong itu sama 6 bulan, Senin pagi, siang, semalam, setiap hari, Pak, nggak bakal kuat, Pak. Kawan, naluri kita bukan untuk kita, naluri kita adalah untuk bagaimana kita seorang ayah itu memberikan perlindungan kepada anaknya. Maka akikah yang kedua, samping ibaratnya menjalankan sunnah, at-tamalluk li diniyah, merasa memiliki terhadap keagamaan. Ustadz, saya nggak mampu. Ya, nggak mampu ya nggak usah diwajibkan. Saya mampunya anak saya udah umur 10 tahun. Mampunya seumur itu, enggak apa-apa. Ya. Mampunya jam 12 tahun, enggak apa-apa. Bahkan dari pendapat ulama, saya usia udah akil balik. Udah kerja saya umur 22 tahun. Emak saya nggak mampu. Ayah saya nggak bisa. Bisanya umur 25 tahun misalnya nih, kan? Boleh nggak saya akikahin? Ya. Nah, kalau menurut mayoritas ulama, orang yang udah lewat masa maksimal nifas lah ya, itu maka dia tidak gugur kesunahan lagi untuk mengakikahkan anaknya karena tidak mampu. Tapi ada pendapat ulama, bagaimana saya udah dewasa, saya beli kambing nih, ya, kayak pelak 2. Lalu saya akikahkan sendiri-sendiri. Bagaimana hukumnya? Pendapat tersebut dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Anggaplah kita nolong
nolong baba kita yang nggak sanggup. Dilaan dulu kan begini. Kalau bapak kita nggak sanggup menebus gadayanya, kan dalam hadis al-ghulamu murtahanun bil aqiqah. Ini hadis ini ditujukan kepada hukum wajib akan akikah. Ini kalau pakai ini wajib. Jadi kalau nggak mampu Pak Ustadz ya nggak diwajibkan. Tapi mampunya udah dewasa, dia mengakikahkan boleh nggak boleh. Anggap aja nulung orang tua yang nggak mampu. Andai kan yang bapak nggak mampu nih, di akikah apa di gadai, bapak nggak mampu nebus, kita sanggup nih nebus. Jika kata ulama boleh kita nebus gadaian diri sendiri. Kalau bapak kita orang tua nggak mampu nebusnya, misalnya orang nggak mampu nih, emak ya gadai berapa gelang 20 gram, udah tempo waktu nggak harus bayar, nggak sanggup, kita sanggup nih, ya kita tebus tuh gadaian emak kita, maka ulama tersebut menganggap boleh karena kita sifatnya menolong orang tua yang kagak mampu untuk menebus gadaiannya. Tapi pada hakikatnya tidak ada hukum wajib, ya dipaksa nggak usah. Tapi begini Pak, jangan sampai akikah nggak bisa, ya beli PCX bisa. Iya dibeli PCX kan, PCX kan hampir 38. Iya, kenapa akikah nggak bisa? Lempengan beli NMAX baru bisa. Makanya orang kalau urusan ibadah sama urusan kesenangan pasti kesenangan kalah. Lu kok mau korban lu? Ya korban. Gua entah kalau arisan saya mau korban. Itu mau omongan orang biasa. Ntar manusia kalau dapat arisan lupa. Iya. Kapan? Ntar kalau dapat arisan saya korban dah. Arisan berapa? 15 juta. Pas arisan dapat, nggak ada kabar-kabar pengen daftar. Nah, ya tahu-tahu lah. Ya Allah, bocah mau kuliah, bocah mau bayar. Nah, itu manusia mah begitu. Makanya jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan keberkahan rezeki kita sebab kita ingkar janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, akikah itu berharap dari doa anak yang soleh dan solehah. Itu makanya saya bilang dulu mau kita jangan bosan doain anak. Baca Fatihah habis sholat. Itu minimal bapak baca Fatihah sekali aja. Untuk siapa? Untuk anak bapak. Jangan kagak. Kalau kita udah demen baca Fatihah untuk anak kita, anak berapa? 3 Pak Ustadz. Fatihahnya 3. Iya. Anak saya berapa? 2. Fatihah 2. Tuh guru saya bilang kalau anak sering dikirimkan Al-Fatihah oleh orang tuanya, maka fayalinu qalbuh, maka hati anak kita jadi lembut. Gampang dibilangin, nggak dablek kalau nasihatin. Ya kan saya ingat pas kecil ya. Saya kalau diomelin sama emak saya itu, saya pas ingat saya nggak pernah ngelawan dia. Artinya memang saya bandel, bengal saya mah. Tapi kalau marah masih nunduk. Itu usia saya 53. Tapi anak sekarang beda. Dimarahin muka bapaknya pelototin ya. Apa sih kok? Lewel banget tuh. Tuh bedanya kita sama orang sekarang orang dulu. Makanya nilai keberkahan itu akan hilang kalau nilai akhlak udah enggak kita abaikan. Maka akikah itu, saya alhamdulillah Pak, saya enggak pernah belum akikah. Mak saya mah belum akikah. Bapak saya katanya, Mak udah akikah belum? Saya, boro-boro akikah. Bapak, ya akikah makan juga susah. Anak 12, akikah belum. Ya nggak apa, kita akikahin, enggak apa-apa. Karena ada kaul pendapat ulama yang membolehkan ya untuk mengakikahkan istilahnya diri sendiri setelah lewat masa namanya kewajiban. Tapi kalau udah meninggal boleh nggak? Apanya? Nah kalau akikah mah gini, kalau seperti kurban, misalnya kurban,
kurban Pak Ustadz, boleh nggak saya mengorbankan emak saya? Gitu. Nah, kalau emak mau dikurbanin, udah meninggal nih. Ingat dulu, dia ada wasiat nggak? Ya. Kalau dia nggak ada wasiat, emak kita kalau emak meninggal ya, tolong lu kurbanin emak gitu ya. Anak 6. Tuh kalau emak ngomong begitu, tuh anak kagak paham, ya. Itu namanya isyarat. Dia minta dikorbanin, dibeliin apa? Hewan kurban. Lah anak 6 dikumpulin sama emaknya ngomong begitu. Oh, nih, entah kalau emak nggak ada, emak pengen korban. Sampai emak nunggu 6 tahun belum meninggal, nggak dikorbanin. Berarti anaknya apa? Nggak paham. Itu isyarat bahwa emak minta dibeliin embe. Untuk apa? Dikorbanin. Jangan sampai anak 6, emak kita nggak pernah korban sekalipun. Cuma korban perasaan doang tiap bulan. Iya, anak ngeluh, jangan. Pokoknya teman-teman urusan orang tua mak jangan pakai disepelein. Benar saya ngomong. Saya ngomong sebagai orang yang tertua dari yang muda. Jangan kalau urusan orang tua mak jangan pakai ngelawan. Kalau bisa senengin emak kita, senengin bapak kita, biar dia senang perbuatan kita, dia senang kita, ntar kita jadi berkah sebab doa orang tua kita. Makanya pesan saya nih, kalau kita sama orang tua, apalagi orang tua masih hidup, jangan senengin. Anak berapa? 4 Pak Ustadz. Masa lu berempat gak bisa lu urus emak yang cuma atu-atunya? Emak kita aja punya anak 6, emak saya 12, ya kan? Yang lain ada 8, ngapa nggak bisa ngurus emak cuma atu-atunya? Kita kadang-kadang berhitung-hitung oleh orang tua karena pemberian dia sama orang tua. Jangan. Berapa banyak sih kita kasih sama orang tua? Coba kita. Dari kita sekolah ini, dari sampai STM, lulus, ya, sampai detik ini berapa duit yang kita kasih mama kita? Nggak sebanding dengan apa yang emak berikan sama kita. Maka banyaklah kita mohon maaf sama Allah untuk kedua orang tua kita akan segala kelalaian yang udah kita lakukan sama orang tua. Maka jika anak senantiasa memberikan doa kepada orang tuanya, anak senantiasa bares sama bapak emaknya, anak senantiasa sayang sama bapak emaknya, insya Allah anak-anaknya nanti juga akan baras dan sayang. Makanya kata Nabi, barru abakum tabarrukum abakum. Sayang, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu kamu tua, dia akan berbakti kepada kalian semua. Maka hidup mah bagi saya, Pak, kita kan saya 54, kita kan seumur kan semua, dilihatnya seumur, kenyataannya kan beda-beda ya. Ya, saya bilang sama anak saya usia 53, umur saya andai kata sama Rasulullah, saya tinggal nunggu 10 tahun. Saya bilang sama saya, tapi kalau ayah 53, kamu hidup sama ayah 10 tahun lagi. Sebegini Pak. Kenapa? Biar dia paham gitu. Ya. Iya kalau 63. Hah? Iya. Kalau 63. Kan masalah al-mautu ya tiba getatan. Maut datangnya tiba-tiba. Karena tiba-tiba nggak ada yang tahu. Ya kalau tahu mah kita siap-siap. Nah teman-teman yang masih ada orang tuanya, berbahagialah. Senanglah orang tua masih hidup. Baik sama orang tua. Ngasih orang tua itu sesuai dengan kemampuan. Tapi pesan saya, kalau untuk orang tua, jangan sedekah. Saya nggak pernah sedekah sama orang tua saya. Karena bagi saya sedekah itu bukan untuk orang tua. Bagi saya ya. Orang tua itu kewajiban ngasih. Kita kalau ngerokok nih sehari 2 bungkus. Kalau Surya Pro kan udah 33. Iya kalau 2 berapa? 70. Sehari 70. Kalau sebulan? Hah? Udah banyak kan? Loh banyak tuh. Oh, yang banyak ya? Iya bener. Masa Allah gede juga ya.
Iya. Nah, iya tuh ngasih emak berapa? Itu juga kalau inget Pak. Iya ngasih emak. Itu diminta dulu kan. Ya Allah. Pulang modal dah. Pokoknya kita sebagai sahabat teman semajelis kita hanya bisa menasihati. Jadi kalau dinasihatin, ditegur sama teman, jangan pakai marah. Bersyukurlah sama teman, bersyukurlah sama kawan jika mereka masih mengingatkan kita dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa benar. Kenapa? Saya ini kata orang berustad, terima kasih kalau itu orang. Benar, dinasihati orang, dikoreksi orang. Disalahin aja saya masih terima, nggak apa-apa. Disalahin nggak apa-apa, gitu. Ya. Ditegur, alhamdulillah. Disalahin nggak apa-apa. Kalau nyalain ustadz, kudu ada dasarnya. Jangan usah salah, ngomong doang, tapi salahnya mana? Pokoknya salah aja. Ya, lu mah sentimen sama gua. Gitu. Jangan Pak. Pokoknya kita mah ditegur sama teman majelis, alhamdulillah. Jangan sakit hati Pak. Jangan baperan, ya. Jangan terima karena dia sayang sama kita. Bener Pak, dia sayang sama kita, dia perhatian sama kita, makanya diingetin ya. Yo. Bontot. Rokok nggak berhenti. Jangan begitu dong. Dinasihatin. Nasihat bener nggak? Benar, karena jasadnya ngerokoknya nggak berhenti. Wow, terus. Istirahat lah Bang, ya kan? Ya gitu, jangan ngomong gitu. Tapi Bang Bontot selama dia ngerokok terus kelihatannya ya Muda. bening rambutnya. Ih, seneng saya kalau punya teman tuh awet tua gitu ya. Karena dia orangnya tawadu dia. Dia kalau hitam nggak suka. Ya, kalau saya kan hitam nih, meskipun di Amerika hitam. Iya, tapi Bang Bontot ini masa tuan saya, tapi bukannya gitu. Dia dulu begitu aja. Abang Narif gitu. Hah? Abang ya? Dia lahirnya kuat dulu. Iya. Ya Bang Narif kayaknya ya, ubahnya agak jarang ya. Mungkin pikirannya kebanyakan adenya kali ya. Pokoknya yang penting apapun rupanya, yang penting sehat. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah, doain kita semua, doain orang tua kita yang udah meninggal, doain orang tua kita yang masih hidup. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, Allah berkahkan hidupnya. Yang udah meninggal semoga ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala dini al-Fatihah. Iya kan. Yang kedua, baca Fatihah. Semoga kita yang hadir ini diberikan sehat, panjang umur, barokah, anak, cucu, mantu, bapak, semua Allah berikan anak cucu mantu yang saleh dan salehah. Ala dini al-Fatihah. Yang terakhir Fatihah doain saya di bulan Februari saya mau berangkat, mudah-mudahan selamat, sehat dan rezekinya mudah dan berkah. Ya, insya Allah saya berangkat tanggal 17 Februari. Doain biar sehat, selamat umur. Ala dini al-Fatihah. اللهم بارك الفاتحة وبشر الفاتحة كرامة الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن عادتك الجمالة جملنا من الدنيا والآخرة خير تعبد صالح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار في الرضا
ولا تولنا ولا سواك ولا تجعل من خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولك فيها رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وأهل بيوتنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم الخير ولا تجعلهم وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل nur apa namanya? Allahumma jarul azizah Salsabila binti Ahmad Zubair bintan salihatan. Allahumma tawil umurha wa sahih jasadaha wa nawir qalbaha wa ila khair qaribha wa anis syari abidha innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bihusn da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.